Perkenalkan, saya Aisyah Prisetia Putri dari Grup I. Saya akan menjelaskan buku ACLM Practice Chapter 4, Begin Your Analysis. Pertama, kita akan menentukan total liabilitas. Kita akan perlu membuka credit cards metaphor table. Nah, berikut adalah tampilan dari credit cards metaphor table. Selanjutnya, kita akan memilih kolom Analyze, lalu Total Fields, dan itu akan memunculkan total dialog box. Jadi, Analyze, lalu Total Fields, dan memunculkan total dialog box. Pada total dialog box ini, kita akan memilih field credit limit untuk mencari total dari field tersebut. Lalu, kita akan memilih OK, dan seharusnya ini akan memunculkan total tab. Total dari kredit limit seharusnya adalah 1.440.800. Jadi pada total dialog box, kita memilih kredit limit, lalu OK, dan memunculkan tab total yang menunjukkan kredit limit tersebut adalah 1.440.800. Selanjutnya adalah mengekstrak nomor kartu yang sudah expired. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan bagian filter. Jadi pertama pada tabel credit card metaphor kita mencet edit view filter dan akan memunculkan edit view filter dialog box. Jadi pertama kembali ke credit card metaphor lalu edit view filter dan memunculkan edit view filter dialog box. Dan selanjutnya kita pada bagian expression box kita akan memasukkan filter AXPDT lalu tanggal. Selanjutnya ini juga dapat dilakukan dengan date bottom jika kita tidak mau menuliskan tanggal secara langsung. Jadi, pada expression AXPDT kurang dari sama tanggal, kita set pada 2004, bulan Januari, tanggal 1. Kita klik OK, dan kita klik verify untuk mengecek expressionnya dan OK. Berikut adalah tanggal kartu yang sudah expired pada 1 Januari 2004. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlahnya dengan analyze, lalu count records, lalu OK. Dan ini seharusnya menunjukkan 8 dari 200 records. Analyze, lalu count records, lalu kita klik OK. Dan ini menunjukkan 8 dari 200. OK. Selanjutnya, kita akan export soon to expired credit cards member. Ini dilakukan dengan klik data, lalu export to other application, lalu export dialog box akan muncul. Data, export to other application, dan export dialog box muncul. Selanjutnya, kita select view, dan export as text. Lalu, ini view, lalu export as text. Oke. Dan selanjutnya, untuk menyimpannya, kita bisa menyimpan dengan nama seperti contohnya CCN to expire by January 1 txt. Ini kita copy di bagian to, lalu kita akan mencet OK. Oke, jadi filenya sudah tersimpan pada data tersebut. Selanjutnya kita akan mencari transaksi dari nomor customer yang dimiliki. Nah, pertama kita membutuhkan trans_April table. Nah, pertama kita akan membuka trans_April table. Ini pada folder awal, kita klik kanan, lalu klik new table. Lalu kita perlu menambahkan tabel baru. Pada data kita mencari file name trans_April. Kita klik OK, file berbentuk Excel, dan selanjutnya, karena file berbentuk Excel, kita save ulang file tersebut menjadi type file, dan selanjutnya kita finish, OK. Nah, data trans_April sudah terbuka. Selanjutnya, kita akan mengedit table layout, karena file tadi awalnya berbentuk Excel. Pada edit, lalu table layout, nah, akan memunculkan table layout option windows. Nah, pada table layout ini kita harus memeriksa apakah field sesuai dengan datanya. Amount seharusnya data type-nya adalah numeric. Amount, data type, numeric, artinya sudah sesuai. Selanjutnya, card number dan code seharusnya data type-nya adalah ASCII.
CAT number and codes memiliki data tipe numerik. Nah, kita perlu mengubah data tipe tersebut menjadi ASCII dengan melakukan double klik pada card number dan codes tersebut. Card number kita double klik, lalu kita ganti menjadi data type ASCII, lalu kita accept entry. Kita akan melakukan hal yang sama pada codes, double klik, lalu mengubah data types-nya menjadi ASCII. Ketika sudah, kita accept entry. Selanjutnya, kita akan memeriksa data type pada class no dan description. Keduanya harusnya memiliki data tipe ASCII, dan keduanya sudah tepat karena memiliki data tipe ASCII. Selanjutnya, kita memeriksa transdate memiliki data tipe date. Transdate, data type date. Nah, karena semua sudah sesuai, kita bisa menutup Windows tersebut. Kembali ke tabel transaction April. Selanjutnya, kita akan memilih menggunakan fitur Find. Ini akan menggunakan Edit View Filter, lalu Expression Box. Edit View Filter memunculkan Edit View Filter Windows. Selanjutnya, pada Expression Box, kita akan menyalin Expression Find, lalu Number Customer. Kita verify expression-nya, expression sudah valid. Verify tersebut digunakan untuk memeriksa apakah expression tersebut sudah valid atau belum. Jika hasilnya invalid, itu perlu diperiksa lagi apakah ada nomor yang salah. Lalu kita klik OK dan memunculkan data-data dari customer tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah records dari hasil filter tersebut dengan analyze, lalu count records. Lalu kita langsung klik OK, dan pada pojok kiri bawah akan menunjukkan jumlah transaksinya. Ada 26 dari 200. Nah, selanjutnya, selain dari cara tadi, kita bisa menggunakan cara lain. Pertama, bisa dicontohkan dengan remove filter, dan selanjutnya, pada edit view filter button, kita bisa memasukkan expression cast number dan langsung menulis nomor customer yang dicari. Edit view filter, lalu cast number 44413. Valid, oke. Nah, hasil yang ditunjukkan adalah sama dengan rumus yang digunakan sebelumnya. Ketika kita count, hasilnya juga akan 26 dari 200 sekian. Selanjutnya kita akan, dan yang terakhir adalah untuk memeriksa balance pada credit card. Yang pertama kita kembali ke tabel credit card metafor. Oke, jadi kita ke ACL, kembali ke tabel credit card metafor, dan selanjutnya kita right click, klik kanan pada New Balance, kolom New Balance, dan Quick Sort Descending. Pada kolom New Balance, klik kanan dan Quick Sort Descending. Dan selanjutnya kita edit view filter dan memunculkan edit view filter dialog box. Edit view filter dialog box. Nah, pada expression kita memilih New Balance lebih dari 2000. New Balance lebih dari 2000. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang hanya menunjukkan dengan New Balance lebih dari 2000. Nah, sekarang kita menghitung jumlah dari filter tadi dengan analyze lalu count records yang seharusnya menunjukkan 53 dari 200. Analyze, lalu count records, lalu OK. Dan pada pojok kiri sini menunjukkan 53 dari 200 record. Selanjutnya, kita akan menghitung New Balance lebih dari 1000. Ya, ini akan dilakukan dengan mengedit pada bagian filter. Pada bagian ini, kita ubah angkanya menjadi 1000, lalu klik Enter. Nah, sekarang kita perlu menghitung jumlah dari kartu kredit yang memiliki New Balance lebih dari 1000. Dengan cara yang sama, Analyze, lalu Count Records, OK.
dan menghasilkan 65 dari 200. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus past due amount and financial change. Nah, filter akan ditambahkan menjadi new balance lebih dari 1000 or past due amount lebih dari 0 or financing lebih dari 0. Oke, new balance lebih dari 1000 or past due amount lebih dari 0 or financial change lebih dari 0. Kita klik enter lagi pada filter ini. Enter. Selanjutnya, kita seharusnya memiliki 89 records pada ini. Kita count records. Oke. Hasilnya ada 89 dari 200 records. Nah, selanjutnya kita akan quick search pada past due amount. Pertama, kita akan menghapus semua filter tadi dengan remove filter. Remove filter. Filter sudah dihapus. Selanjutnya, kita right click pada past due amount dan memilih quick sort descending. Past due amount ini ada di sebelah kanan dari new balance. Klik kanan, lalu quick sort descending. Nah, ini akan menampilkan past due amount dari angka yang terbesar hingga angka yang terkecil. Dan yang terakhir adalah untuk memeriksa balance pada. Selanjutnya pada bagian exercises nomor 1, extract the records with the new balance value greater than 1000 to a new table for later analysis. Pada table credit analysis, filter new balance lebih dari 1000, kita klik OK. Lalu kita save data, extract data to cc underscore new balance underscore greater than 1000. Lalu kita klik OK. Selesai. Selanjutnya pada bagian exercises nomor 1, extract the records with the new balance value greater than 1000. Selanjutnya pada nomor 2, perbedaan antara total number transaction of the number dan number of transaction dengan new balance value greater than 2000. Nah, ini menggunakan pada credit card metaphor table, filter expression new balance lebih dari 2000, lalu OK. Nah, selanjutnya kita melihat jumlahnya dengan analyze count records, OK. Ada 53 dari 200 untuk new balance transaksi, total transaksi dengan new balance dari 2000. Lalu kita melihat yang lebih dari 1000 ada 65, jadi 6. Berikut perbedaannya. Selanjutnya pada nomor 3, of the credit card number that have new balance value greater than 2000, how many have past due amount greater than 0? Jadi kita menggunakan dua filter, yaitu new balance dan filter pada new balance dan filter pada past due amount. New balance dalam kurung new balance lebih dari 2000, lalu kurung tutup, lalu n dalam kurung past due amount lebih dari 0 atau sama dengan 0. Sebentar, greater than 0, jadi lebih dari 0. Oke. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Yep. Menghasilkan nilai ini, kita analyze, count records, OK, dan menghasilkan ada 12 data pada filter tersebut. Selanjutnya nomor 4, check for the card numbers with a zero new balance value, lalu diekspor menjadi text file. Zero new balance value with a zero new balance value. Oke. Jadi kita kembali ke aplikasi HCL. Kita hapus filter untuk nomor 3 tadi. Kita filter ulang new balance. Karena yang ditanya tadi sama dengan 0, jadi new balance sama dengan 0, lalu kita OK.
Dan menghasilkan data tersebut, kita export to other application, view, export as text, dan kita menyimpannya, misalnya sebagai contoh, cc underscore new balance underscore 0, lalu kita klik OK untuk menyimpan, dan itu telah tersimpan di dokumen tersebut. Selanjutnya nomor 4, Selanjutnya nomor 5, check the credit card metaphor table for our card members with a negative new balance value. Export this to an Access file. Jadi kita kembali ke tabel tadi. Oke, kita buka ke tabel credit card metaphor, hapus filter, lalu kita tambahkan filter baru, new balance, karena yang ditanyakan adalah di bawah 0 atau negatif. Oke, dan menghasilkan hasil-hasil tersebut, di mana new balance semuanya negatif, data extract to other application, kita export as access, access, lalu kita simpan filenya cc underscore new balance underscore negative, oke. Nah, selanjutnya, ini seharusnya kita pencet new balance, file berhasil tersimpan. Selanjutnya nomor 5, check the credit card metaphor table. Selanjutnya pada nomor 6, under the terms of the credit card program, metaphor can avoid financial if employees submit their receipt on time to the accounting department. Metaphor wants to determine how much money it loses unnecessary for finance charge. Total finance charge field, also how many credit card holders have financial field value that is greater than 10. Jadi kita sekarang akan melakukan pentotalan dulu pada financial field. Financial field, total fields, nah hasilnya adalah 3.872,20. Selanjutnya karena kita ingin mengetahui angka yang lebih dari 10, kita financial charge lebih dari 10, kita klik OK. Nah, lalu untuk menghitungnya kita analyze, count, jadi ada 60 dari 200. Selanjutnya, metaphor wants to know the total of all current balance in the credit card metaphor table, total dan new balance field. Ini dilakukan mirip dengan cara tadi. Kita hapus filter, lalu kita ke tabel new balance, kolom new balance, lalu kita analyze total field. Nah, jadi total dari new balance field adalah 286.315.7,79. Nomor terakhir, metaphor is considering reducing the upper credit. How many credit card number have credit limit exceeding $10,000? Nah, ini pertama kita kembali ke tabel tadi, kita hapus filter, lalu kita ke bagian credit limit, filter, credit limit, lebih dari 10.000, lalu kita klik OK. Nah, sebenarnya ini bisa dihitung, tapi untuk analyze, count, ada 2 dari 200. Nomor terakhir, Sekian penjelasan saya untuk buku ACLN Practice Chapter 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.